Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa, terkhusus mata kuliah kewirausahaan yang saya sebagai dosen pengampunya Yusria di SMM. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan materi perkuliahan untuk materi perkuliahan pertemuan kedua kita. Sebelumnya kita sudah melihat video ya terkait dengan bagaimana membangun jiwa wirausaha di tengah pandemi COVID-19 ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan materi yang lebih detail dan sistematis terkait dengan materi mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship. Baik, secara definisi ya, apa itu entrepreneurship ya atau kewirausahaan itu merupakan sebuah ilmu, seni, dan keterampilan untuk mengelola semua keterbatasan sumber daya, informasi, dan dana yang ada guna mempertahankan hidup, mencari nafkah, atau meraih posisi puncak dalam karir ya. Jadi sebenarnya kita bisa mengartikan makna entrepreneurship itu dalam arti yang sangat lebih luas ya, tentang bagaimana cara kita ya, mengelola berbagai sumber daya yang terbatas. Misal kita tahu sumber daya alam itu terbatas, minyak ya, kemudian batu bara, kemudian emas dan lain-lain itu sangat terbatas semuanya. Itu bagaimana bisa dikelola dengan baik. Atau kalau kita mau buat bisnis, kita punya keterbatasan modal, keterbatasan jaringan, keterbatasan sumber daya lainnya, itu bagaimana dikelola dengan baik ya. Jadi entrepreneurship itu pertama kemampuan mengelola sumber daya yang terbatas. Baik juga informasinya, dananya, untuk dalam upaya kita mendapatkan satu ya kebutuhan hidup ya. Dalam hal ini adalah bagaimana kita mencari nafkah. Dan kalau di dalam karir sebenarnya juga bisa dikaitkan dengan bagaimana kita bisa meraih puncak ataupun posisi karir kita karena kita berhasil membawa satu keuntungan yang besar bagi perusahaan di mana kita bekerja. Sebagai informasi pengantar juga, ini penting bagi kita bahwa UMKM atau usaha menengah kecil menengah ini ya adalah andalan Indonesia ketika mengalami krisis. Meski dikelola dengan sederhana, pada saat itu mereka telah mengambil peran besar. Jadi ekonomi UMKM menjadi tumpuan dan menjadi pilihan penting bagi para sarjana untuk hidup lebih sejahtera sebenarnya, mandiri dan menolong banyak orang mengatasi pengangguran. Kita tahu bahwa banyak perusahaan-perusahaan besar itu kolaps ya karena dia mengandalkan satu permodalan yang cukup besar untuk mengelola sebuah usaha. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ya, misalnya perusahaan penerbangan itu banyak yang saat ini menghadapi situasi yang sulit. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan sumber daya yang sangat besar untuk mengelola usahanya itu sangat berat sekarang posisinya. Justru yang eksis, yang survive itu adalah UMKM seperti rumah makan ya, kemudian usaha-usaha harian ya, usaha-usaha yang memang hari ini memang dibutuhkan oleh masyarakat ya dalam kehidupannya. Yang kita lihat sekarang justru di tengah pandemik ini orang menjual sepeda semakin meningkat omsetnya kan. Nah itu memang karena situasinya. Tapi UMKM itu juga bisa dipahami usaha-usaha yang kecil dan menengah dan tidak begitu banyak membutuhkan modal dan tenaga kerja, tapi justru 80% sektor ekonomi kita ada di UMKM. Contohnya kalau kita datang saja ke pusat kota, maka kanan kiri, samping kanan, depan belakang kita lihat banyak
orang membuka usaha dengan berbagai macam jenis usaha yang ada. Itu UMKM semuanya. Ya, dan itu adalah 80% ada di Indonesia. Itulah yang menggerakkan ekonomi masyarakat kita. Jadi memang UMKM ini menjadi satu pilihan ya. Kalau kita lihat dari karakteristik usaha mikro dan kecil ya, UMKM tadi, pada sisi positifnya memang dia tahan banting, fleksibel, mandiri, efisien, dikerjakan seluruh anggota keluarga. Kadang-kala perusahaan tersebut pekerjanya itu adalah seluruh anggota keluarganya, kemudian berbasis family ya, atau self or family financing ya, dari modalnya dari keluarga-keluarga yang ada di sekitar keluarga tersebut saja. Tetapi secara sisi negatif biasanya dia sangat informal, kemudian daya jangkau ekonominya kecil atau rendah, kemudian tidak standar ya, atau tidak memiliki suatu SOP atau standar operasional prosedur di dalam pengelolaan usaha. Juga belum mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Nah, ini dia. Kemudian tidak disiapkan untuk menjadi besar atau tumbuh, kemudian pengembangannya terbatas. Makanya kita pernah melihat ada satu usaha yang dari dulu, dari mulai kakeknya, kemudian bapaknya sampai dia yang mengelola, seperti itu saja ya. Dia tidak bangkrut, tidak collab, tapi dia juga tidak besar, dia tidak tumbuh, tapi tetap ada. Nah, itu ciri-ciri UMKM. Nah, kira-kira begitu. Misal orang tuanya dulu punya usaha bangunan, kemudian diteruskan oleh anaknya meneruskan lagi kepada anaknya. Dari dulu seperti itu saja, ya, tidak tumbuh dan tidak bangkrut. Nah, di sini sebenarnya sisi negatif dari UMKM ya. Makanya perlunya kita belajar suatu manajemen bisnis itu sebenarnya ingin kita supaya bisa menaikkan level satu perusahaan itu, tidak hanya pada level UMKM saja. Coba kalau kita lihat ya, sebenarnya di Indonesia ini segmennya cukup menjanjikan. Mengapa? Karena jumlah penduduk di Indonesia ini cukup besar ya. Bahkan update terakhir ya 2020 itu kita kalau tidak salah jumlah penduduk kita ini sudah di angka 250-an juta kali ya, lebih kurang ya. Karena di 2011 saja sudah 247 juta. Artinya ini jumlah terus bertambah, dan ini sebenarnya pasar yang sangat-sangat potensial. Makanya perusahaan-perusahaan asing itu selalu gencar mempromosikan satu produk di negara kita. Karena apa? Karena jumlah penduduk kita yang besar itu menjadi segmen bagi para produsen atau pemilik produk ya. Oke, bagaimana cara kita menjadi wirausaha? Ya, menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dengan keberanian, kegigihan, dan akhirnya dia bisa menjadi tumbuh. Jadi begini. Jadi menjadi wirausaha ini adalah satu kemauan yang harus tumbuh secara sadar, tidak terjadi secara kebetulan. Karena di sana ada satu sifat keberanian, kegigihan, keuletan, ketekunan, sehingga dia bisa menjadi tumbuh dan berkembang. Karena di dalam dunia usaha ini kita penuh dengan ketidakpastian. Beda dengan kalau kita menjadi pegawai atau menjadi PNS ya, tiap bulan kita jelas terima gaji berapa. Tapi kalau di dalam dunia usaha itu tidak jelas. Makanya kita harus bersahabat dengan ketidakpastian ya. Harus berani menjalankan usaha dengan ya risiko-risiko yang akan bisa jadi itu datang kepada kita. Nah, jadi kita menjalankan usaha itu tentu usaha yang real ya, bukan spekulatif. Kalau kita lihat usaha itu yang sesungguhnya bagaimana ya, didasarkan motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian. Jadi supaya kita tuh lebih mandiri, tidak menggantungkan hidup kita kepada orang lain. Kemudian harus dengan ketulusan ya, kerja keras dan inovasi. Jadi tulus itu artinya kita memang betul-betul dari hati kita yang terdalam, kita jiwai ya, kita menjadi passion kita, menjadi gairah kita untuk menjalankan usaha,
Terus dengan kerja keras, ya kerja keras itu juga berhubungan dengan bagaimana kemauan yang kuat untuk secara sungguh-sungguh kita bisa menjalankan usaha, serta inovasi. Inovasi ini produk kita tuh harus terus update ya, jangan sampai ketinggalan zaman. Banyak orang usahanya bangkrut gara-gara tidak mampu berinovasi ya. Contoh kita lihat lah ya, mengapa sepeda motor merek Honda dan Yamaha dia terus menjadi terdepan, karena selalu saja menghadirkan produk-produk terbaru, ada inovasi yang mereka ciptakan. Dan dia bukan jalan pintas, jadi nggak bisa cara cepat menjadi kaya yang sering diiklankan di berbagai macam media ya. Jadi dia memang butuh proses mencari segmen konsumen itu ya, segmentasi pasar itu tidak bisa instan. Nah itu nanti berhubungan dengan brand perusahaan kita yang mereka sudah coba dan seterusnya, itu ada materi khusus. Kemudian kita membangun secara bertahap. Kemudian yang paling terpenting adalah bagaimana menjaga nama baik dan membangun reputasi. Nah, jadi memang ini yang penting, karena perusahaan itu atau suatu produk itu kalau dia memang sudah punya nama, sudah punya reputasi yang baik, maka secara otomatis konsumen akan loyal ya kepada produk tersebut. Jadi tidak sekedar ya passive income, tetapi memang real. Kemudian selalu meningkatkan kualitas diri kita dengan kita mengikuti pendidikan ya, kemudian mengikuti training, mengupgrade kemampuan kita, membangun persahabatan ya, membangun jaringan ya, kemudian tetap juga menjaga spiritual. Kenapa? Karena bisnis ini ada hubungannya dengan spiritual. Kalau kita berbisnis, cobalah rajin bersedekah. Insya Allah nanti rezeki kita akan bertambah. Karena yang membolak-balikkan hati manusia itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membeli barang kita itu disebabkan karena Allah yang membolak-balikkan hati si konsumen tersebut. Maka kita harus selalu berdoa dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar bisnis kita lancar. Jadi usaha yang spekulatif itu biasanya didasarkan motif ingin cepat kaya, mengedepankan cara-cara instan, mendewa-dewakan passive income, tidak peduli kerugian pihak lain, yang penting saya untung. Pendidikan dan kehidupan spiritualnya tidak dianggap penting ya. Misalnya seperti money game ya. Ada orang nanam uang 10 juta, nanti setiap bulan mendapatkan sekian juta. Kemudian jangka waktu tertentu dia akan mendapatkan untung yang besar. Pada akhirnya ternyata uangnya hilang. Itu sering terjadi ya. Maka hati-hati dengan iklan-iklan seperti ini ya. Rahasia tersembunyi metode mencari uang di internet akhirnya terungkap. Hanya dengan beberapa klik saja rekening Anda kebanjiran puluhan juta rupiah 24 jam tanpa henti dengan modal yang kecil. Lihat buktinya di bawah ini. Nanti akan ada testimoni dan lain-lain. Ini hati-hati ya dengan iklan-iklan seperti ini. Jadi ini bukan usaha yang real, tapi lebih bersifat spekulatif. Jadi yang kita maksud dalam pelajaran kita ini adalah usaha yang bersifat real ya, bukan spekulatif. Nah, ini juga ada contoh iklannya. Saya akan membuka satu-satunya rahasia terhebat masa kini. Hati-hati dengan bahasa-bahasa yang bisa menyentuh otak bawah sadar kita ya, dengan kata-kata rahasia ya, membuat sedikit orang mendadak jadi milioner. Ini adalah bahasa-bahasa hipnosis, bahasa-bahasa yang mempengaruhi otak bawah sadar. Anda jangan sampai terjebak ya dalam bisnis seperti itu ya. Oke, jadi dalam pertemuan kedua ini kata kuncinya adalah kita harus berani menanamkan jiwa kita menjadi seorang entrepreneurship ya, tidak tergantung oleh orang lain, dan bisnis yang kita maksud adalah bisnis yang real, bukan bisnis yang bersifat spekulatif. Dan kita juga harus memiliki satu keinginan yang kuat untuk membangun suatu keinginan ya, menjadi seorang pebisnis. Jadi ini materi kita. Nanti materi ini mohon di resume, dibuat ringkasannya, dan seperti biasa nanti share, kirim di smart learning Anda. Sebagai bukti Anda sudah mengerjakan, dia akan saya cek. Dan terakhir jangan lupa yang belum klik tombol subscribe ya di channel saya ini, Yusriyadi Berbagi Inspirasi, mohon diklik subscribe-nya supaya nanti Anda akan mendapatkan informasi untuk pembelajaran berikutnya. Oke, demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk materi berikutnya kita akan bicara di slide yang ini, tapi ini belum kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi